Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Sayyidi, ya Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil majid. Alhamdulillahi rabbil arsyil karim. Ya Allah, ya jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang mulia, Zat yang agung, Zat yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah. Engkau telah mengutus jasad manusia mulia di muka bumi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, Nabi yang mulia ini buta huruf. Nabi yang mulia ini tidak bisa membaca, tapi dengan kebesaran dan kuasa-Mu, karena sumber huruf dan bunyi itu dari diri-Mu ya Allah, maka Nabiku, Datoku yang mulia dicintai oleh-Mu, dikasihi oleh-Mu dan disayang oleh-Mu, mampu membacanya dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu yang tiada pernah terlepas, wahai Zat yang mulia. Darah yang mengalir, daging yang membungkus tulang, kulit, urat dan bulu, jantung, empedu, limpa hati dan paru-paru. Semuanya berasal dari setetes mani dan sel ovum. Batang tubuh yang hina dina ini, raga yang begini tampan dan cantik ini, semuanya berasal dari setetes mani dan sel ovum. Wa ja'alna min baini sulbi wat taraib. Telah terpancar tulang sulbi ini dengan setetes mani, tulang sulbi laki-laki. Allah, begitu mulianya Engkau mengukir setetes mani itu menjadi darah, merubahnya menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa hati dan paru-paru. Sebuah desain arsitek yang begitu bagus dan konstruksi yang begitu indah dan tidak mampu didesain, diskonstruksi oleh hamba-Mu yang bernama manusia ini. Rabbah, Allah, Allahu Allah. Ketika raga yang begitu mulia dibentuk rupa dengan tampan dan cantik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, masih dalam keadaan beku, kaku dan mati, belum bergerak. Walaupun sudah sempurna profil batang tubuh yang indah ini, lebih indah bentuknya dari golongan jin dan para malaikat. Kemudian dengan hakiki tertinggi Engkau utus bagian dari unsur Zat-Mu, bagian dari kuasa kesaktian-Mu, bagian daripada sifat-Mu, bagian daripada diri-Mu yang Kau zahirkan sebagai sifat yang bernama Nur Muhammad, yang bernama Ruh Muhammad, ke dalam batang tubuh ini. Baru bergeraklah dia di saat umur 4 bulan 120 hari di alam rahim.
di dalam kandungan seorang ibu mulia. Bergeraklah. Lalu ibu ini berkata, sudah bergerak anakku, wahai suamiku. Sudah bergerak. Anak kita sudah bergerak. Suami bangga, bersyukur kepada Allah yang maha mulia. Maka menciumlah perut istrinya. Sebagai tanda syukur, ya Allah, sudah ada kehidupan anakku. Itulah kehidupan. Telah ada nafas anakku. Itulah nafas. Telah hadir jiwa yang menyatu dengan raganya. Itulah jasmani dan ruhani. Jiwa, nafas, jiwa, dan cahaya ilahi. Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Mari kita duduk sebagai manusia yang baik dan benar, yang telah masuk ke dalam agama Allah bernama Islam, yang mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, maka jelas kita menarik kesimpulan bahwa kehidupan ini adalah merupakan perantauan yang panjang. Kehidupan ini adalah merupakan perenungan atau tafakur yang panjang. Merenung diri dari hari ke hari, jam, detik, dan waktu ini tidak terbatas. Ya Allah, sebenarnya untuk apa aku diutus menginap lama di dalam batang tubuh ini? Inilah batang tubuh mencari tahu tentang hakikat dirinya yang diutus, sehingga diri batang tubuh ini menjadi hidup dan dihidupkan. Inilah barangkali asal muasal kita belajar mau mengenal diri, karena kita belajar mau mencari tahu tentang diri kita, karena kita belajar mau mencari tahu tentang riwayat asal usul diri kita. Pertama, diri batang tubuh ini berasal dari setetes mani dirubah menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru. Kemudian umur 120 hari dalam kandungan ibu dititipkanlah sebuah hal yang sangat gaib, namanya jiwa, napas, Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Baru hiduplah diri sebagai profil yang utuh jasmani dan ruhani yang bernama manusia. Kemudian setelah dilahirkan di muka bumi, diberikan hidayah oleh Allah. Allah juga lah yang membuat berpikir, merenung dan bertafakur, agar tahu tentang asal usul diri, agar tabe menghargai, tahu sopan santunnya tentang asal usul diri ini. Oh, ternyata saya berasal dari Allah. Allah lah yang mengutus aku Nur Muhammad ini dan menginap lama di batang tubuh. Ketika aku Nur Muhammad ini berada pada mani, hiduplah mani. Ketika aku pindah pada darah, hiduplah darah. Ketika aku Nur Muhammad ini berada pada daging, hiduplah daging. Ketika aku Nur Muhammad ini berada pada tulang, hiduplah tulang. Dan ketika aku Nur Muhammad ini berada pada kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru, hiduplah semuanya. Ternyata aku Nur Muhammad berasal dari Allah, zat Allah. Ana minurilah al-alamina minuri. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahayaku Nur Muhammad ini, maka seluruh alam raya tercipta. Aku diutus oleh Allah sebagai Nur Muhammad ini, berada di batang tubuh ini. Apa maksudnya? Apa tugasku? Sedangkan aku sudah lama sekali dalam umur jasadku, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 40 tahun lebih, sudah 30 tahun lebih. Sepanjang aku hidup di batang tubuhku ini hanya tahu makan, minum, makan, minum, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tidak pernah mau belajar dari mana asalnya, sehingga dia bisa mengenal aku Nur Muhammad. Sehingga aku bisa membawa dan menghantarnya ke zat yang menciptakan aku dan dirinya.
Aku dikawal oleh dua nafsu, nafsu rabaniyah, nafsu asli diriku, dan nafsu bumi akibat daripada batang tubuhku ini makan makanan bumi dan minum minuman bumi. Tetapi saking rakus dan serakahnya, berhari-hari dia hanya pikir tentang dunianya, buminya, yaitu hartanya, uangnya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, kebanggaannya, kesombongannya, dipuji-puji dia senang, mencari-cari sensasi dan jalan cinta dan cerita orang lain kepadanya. Dia bangga dan takabur kalau dipuji dan disanjung. Dia menganggap dirinya paling tinggi daripada orang lain, bersangka orang lain. Semua ini merupakan kumpulan akumulasi kehidupan bumi yang dia utamakan. Dia diperdayakan oleh pandangan matanya, diperdayakan oleh perjalanan akal dan angan-angannya yang panjang-panjang dan panjang, cita-cita dan ambisinya yang panjang-panjang dan panjang. Keserakahan-keserakahan bumi telah menutup dirinya untuk mau mencari tahu dan menengok ke belakang. Kira-kira adakah temanku yang bernama nafsu rabaniyah? Kira-kira adakah asal diriku sehingga aku nafsu bumi ini dan nafsu rabaniyah mengkawal yang bernama Nur Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia dan bumi ini pantaslah teramat sangat kotor. Begitu seperti lumpur yang menutupi pancaran cahaya sinar Nur Muhammad melalui nafsu rabaniyah, nafsu mutmainnah, maka sama sekali bumi melalui nafsunya tidak pernah lagi ingat dan sadar. Walaupun dia tengok ke belakang, tetapi tertutup dinding tebal dan hijab keduniaannya. Hubbud dunia, dia telah mempertuhankan dunia daripada Allah yang menciptakan dunia. Dia telah mempertuhankan hartanya, pangkat, jabatan, dan kedudukannya daripada Allah yang menciptakan harta, pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Dia telah bangga dan takabur lalu menganggap remeh orang lain. Sementara dia sudah mulai mengkafir-kafirkan dan mensesat-sesatkan orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Padahal gawean prerogatif Allah, hak otokrasi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak diri yang merenung diri, agar diri mengenal diri, agar diri tahu diri dan tidak lupa diri, agar diri tidak menyombongkan diri, karena pantas yang menyombongkan adalah zat yang menciptakan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kehidupan bumi yang begitu bergelora, panas, kotor, banyak tertutupi lumpur yang begitu tebal, membuat daya pancar Nur Muhammad yang begitu dahsyat tidak bisa tembus sampai ke tingkat darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Tidak akan terpancar sampai ke tingkat perjalanan angan, akal, otak, dan daya fikir, imajinatif, imajinasi yang cukup panjang. Subhanallah. Kadang nafsu rabaniyah ini mengajak untuk berbuat kebaikan, potensi ketakwaan, tetapi ditegur oleh nafsu bumi. Kalau mau menginfakkan, mau mensedekahkan, amal fatihah, amal zikrullah, amal ibadah, apapun juga, hartanya kah, fikiran dan otak serta ilmunya kah, selalu saja ditegur dan dihadang oleh nafsu bumi dengan berbagai macam debat rivalitas argumentatif yang sungguh luar biasa. Akhirnya kadang dimenangkan oleh nafsu bumi, kadang pula dimenangkan oleh nafsu rabaniyah. Itulah debat rivalitas. Hidup ini panjang dengan perdebatan rivalitas antara nafsu bumi dan nafsu rabaniyah, antara fujuroha dan wataqwaha, antara potensi keburukan dan potensi kebaikan. Akallah yang berada di tengah, karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku menciptakan mahaligai dada yang terindah. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad atau akal, di balik fuad ada sagofa atau budi, di balik itu ada Nur Muhammad, ada rasa, ada sir, ada rahasia, ada aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Oleh karena itu sebenarnya hidup ini adalah merupakan perenungan yang panjang. Kalau kita duduk merenung diri sendiri, maka coba perhatikan baik-baik. Apabila ada tetangga yang melakukan aktivitas baru kita di sebelah mulai merasa resah dan gelisah, hati-hati. Itu tandanya bahwa godaan nafsu bumi yang akhirnya membuat kita tidak merenung dan menganalisa diri, tetapi justru kita resah dan gelisah dengan orang di luar diri kita. Tetapi kalau kita merasa resah dan gelisah daripada perbuatan-perbuatan kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh tetangga kita, maka insya Allah itu adalah hidayah. Contohnya kalau dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang begitu baik, lalu kita merasa terharu, terenyuh di hati kita, tergoda di hati kita, ya Allah, apakah saya mampu seperti dirinya? Maka itu hidayah. Tetapi kalau tetangga sebelah memiliki pangkat jabatan, kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang lebih, kemudian kita mulai merasa gelisah dengan keberadaan dunianya ini, maka hati-hati. Kita sudah terpesona dan terpedaya dengan arus aktivitas bumi yang akhirnya membuat kita lupa dan sadar diri bahwa hidup ini hanyalah sementara. Pujian itu cuma sementara. Jabatan cuma sementara, pangkat kedudukan sementara, harta pun cuma sementara. Ingat baik-baik. Apabila engkau infakkan, bagikan hartamu, maka hartamu tidak pernah akan hilang. Karena engkau hanya menitip saja hartamu pada orang yang kau infakkan. Sementara hartamu akan kau ambil kembali pada saat engkau meninggalkan dunia. Oleh karena itu Abah sering mengatakan bahwa dengan menginfakkan hartamu, maka deposito terbaik, simpanan terbaik di bank-bank Allah, di bank amal, di Baitul Mal, Baitul Zauriyah, Baitul Nur, Baitul Hakiki, Baitul Saru'ah, Baitul Zaunur, Baitul Zauhu, Baitul Samu'i. Insya Allah di Al-Malakuti Ruh wa Al-Malakuti Nur, disimpan dengan manajemen yang begitu indah oleh malaikat Zabaniyah, dan pada saat engkau meninggal nanti akan diserahkan kembali hartamu yang telah kau titipkan melalui infak dan sedekah di muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solatlah. Karena hanya ada bau, warna dan rasa. Ingat baik-baik. Hanya ada bau, warna dan rasa dalam kehidupan material jasad ini. Dalam perjalanan pengalaman kehidupan bumi, hanya ada bau, warna dan rasa. Engkau makan pun ada bau, warna dan rasa. Engkau membuang tinja daripada sampah makanan pun ada bau, warna dan rasa. Bau itulah bumi. Warna itulah malakuti ruh al malakuti nur. Warna itulah Nur Muhammad. Rasa itulah zat Allah. Oleh karena itu hidup itu hanya ada 3. Alam semesta raya maya pada, bumi, bau, negeri malakut, warna penuh dengan cahaya karena Nur Muhammad, dan rasa negeri Allah, tidak ada bau, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi bunyi, tidak ada lagi huruf, tidak ada lagi alam semesta raya maya pada, tidak ada lagi negeri malakut. Negerinya hampa, itulah rasa. Pada saat engkau tidak lagi merasakan adanya rasa, itulah sejati Allah. Pada saat engkau tidak sadar bahwa engkau tidak sadar, itulah sejatinya Allah. Tetapi engkau sadar bahwa engkau tidak sadar, maka belum sejati. Engkau rasa bahwa engkau tidak rasa, maka belum sejati. Sampai dengan engkau tidak rasa bahwa engkau tidak rasa. Sampai engkau tidak sadar bahwa engkau tidak sadar. Plak, hilang. Plak, hampa. Insya Allah. Tidak ada lagi warna, tidak ada lagi bau, tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.